radiasi inframerah, maka harus ada perubahan momen dipol ya. Jadi momen dipolnya itu tadi ya, di mana bagaimana mencari momen dipol sudah kalian pelajari ya di mata kuliah ikatan kimia ya, didasarkan atas muatan dan jarak antar dua pusat atom ya. Vibrasi, ya, maka terdapat fluktuasi dalam momen dipolnya yang menyebabkan suatu medan berinteraksi dengan medan listrik yang berhubungan dengan radiasi. Itu tadi ya. Jika terdapat kesesuaian frekuensi radiasi dan vibrasi, ya, ketika frekuensinya dari medan elektromagnetik itu sama antara radiasi inframerah yang dihasilkan dari alat spektrometernya, kemudian juga frekuensi yang dihasilkan dari vibrasi dari molekulnya, itu maka yang dinamakan dengan radiasi inframerah terabsorb ya, sehingga akan mengubah amplitudonya, yaitu tadi ya, jadi twice ya, jadi double amplitudonya. Nah, analitik infrared ini didasarkan atas absorpsi pada radiasi elektromagnetik tadi ya. Jadi kalau tadi itu kan pada range bilangan gelombangnya 400 sampai 4000, atau kalau dinyatakan dalam bilangan gelombang apa panjang gelombang ya, itu 1 sampai 1000 mikrometer ya. Itu dibagi menjadi 3 area ya, berdasarkan panjang gelombangnya sepanjang garis radiasi inframerahnya ya. Ada near infrared ya, kemudian ada mid infrared, ada far infrared ya. Nah, untuk near infrared ya, itu ya range antara 1 sampai 2,5 mikrometer ya, dari apa namanya untuk panjang gelombangnya. Kalau mid ini 2,5 sampai 50 mikrometer ya. Nah, ini yang biasanya kalau alat apa instrumentasi FTIR, for transform IR ini dia bekerja di mid ya, mid infrared. Kemudian ada far infrared ya. Yang masing-masing ini punya kegunaan masing-masing ya. Misalnya apa namanya instrumentasi infrared ini tadi berbasis spektroskopi infrared ini tadi bisa digunakan untuk analisis kuantitatif jika sampel yang kamu analisis itu murni ya. Nah, kebanyakan terkadang bagaimana kalau tidak murni, bisa kita menggunakan karakterisasi menggunakan spektroskopi infrared bisa ya, tetapi tidak kuantitatif ya. Kita hanya mendeteksi aja ya bahwa ada gugus fungsi yang spesifik pada sampel senyawa yang ada pada sampelmu itu tadi, tetapi tidak secara kuantitatif ya. Karena enggak, kalau AS kan kuantitatif ya. Kemudian UV vis juga kuantitatif. Kalau FTIR itu enggak bisa, kecuali yaitu tadi sampelnya harus murni ya. Jadi itu ya. Jadi kegunaannya ya mid infrared terutama alat FTIR itu adalah identifikasi gugus fungsi ya. Jadi kalau sampelmu itu diindikasi mengandung terdiri atas banyak senyawa, di mana semua senyawa misalnya mengandung gugus OH. Sampelmu misalnya mengandung 4 senyawa ya, di mana 4 senyawa ini punya gugus OH, maka nanti hasil FTIR-nya itu akan muncul ya, peak-nya itu tadi spesifik ya, bilangan gelombang di gugus OH itu tadi. Nah, tetapi kita tidak bisa mengidentifikasi itu yang ini tadi gugus OH-nya milik siapa ya dari 4 senyawa ini tadi ya. Nggak bisa. Jadi ya kita menyimpulkannya, oh mengandung gugus OH yang bisa diidentifikasi, diperkirakan milik 4 senyawa ini tadi karena 4 senyawa ini tadi punya gugus OH. Kita hanya bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi ya itu tadi, kecuali kalau sampelmu benar-benar murni ya. Kalau benar-benar murni, maka untuk meyakinkan, oh memang sampelku ini yang murni yang saya karakterisasi dengan FTIR mengandung gugus OH. Kalau dari ketika saya analisis dengan FTIR muncul peak di OH, di bilangan gelombang yang spesifik untuk OH, nah, maka itu meyakinkan bahwa memang sampelmu itu yaitu tadi. Jadi itu kalau sampelnya murni ya. Ya ada kelemahan, ada kelebihannya lah untuk FTIR, tapi termasuk karakterisasi yang murah ya dalam arti ini, untuk FTIR ini tadi, terutama apabila saat kita punya ya, dan kita punya dan bisa dipakai ya. Apakah di UIN Malang punya kita, tapi rusak ya, rusak. Kenapa nggak bisa diperbaiki? Saking lamanya. Jadi ada FTIR yang kita punya mungkin sekitar belinya itu tahun 2008 ya. Nah, kan hampir 20 tahun itu ya. Ketika rusak,
ada beberapa bagian yang rusak itu tadi sudah nggak bisa dibeli ya. Jadi onderdilnya bagian yang rusak itu tadi sudah tidak diproduksi sehingga tidak bisa dibeli dan nggak bisa diperbaiki ya. Padahal sangat murah sekali dulu FTIR itu di tempat kita prodi kita itu satu sampel itu 15.000 untuk mahasiswa ya. Kalau sekarang kita menganaliskan di luar di punyanya Halal Center itu kalau nggak salah 75.000. Apalagi kalau di luar UIN bisa mungkin 100 sampai 150.000. Ya, jadi sangat anu ya, ya gimana lagi ya, karena sudah rusak ya. Jadi nggak bisa diperbaiki dalam arti ya harus beli baru ya. Masalahnya beli baru itu FTIR itu ya paling murah ya 500 juta ya. Kita nggak ada duit segitu ya. Kalau UIN kan banyak di apa, kampus UIN khususnya dari SPP mahasiswa itu banyak untuk itu ya. Ada banyak prioritas ya. Jadi kayak seperti prioritas untuk jurusan-jurusan dengan peminat yang paling tinggi itu terkadang akan diberi prioritas lebih. Sedangkan di kimia itu kan dari tahun ke tahun itu mahasiswa semakin dikit ya. Jadi kalau kita minta sesuatu itu, loh mahasiswa ini makan sedikit. Mesti di alasannya seperti itu. Dan kimia juga terkenal untuk menghabiskan banyak biaya terutama untuk laboratorium lab itu ya beli bahan kimia ya yang sekali pakai ya nggak bisa dipakai lagi kan sekali bahan kimia kalau sudah habis dipakai kan dibuang ya itu juga habis dari situ juga ya jadi ya nggak mudah untuk itu ya ya kecuali mungkin ada sponsor ya untuk ngasih tes ya ya sudah lah ya oke tapi alhamdulillah kita masih punya alat instrumentasi yang lain yang bisa kita gunakan ya jadi itu. Nah, jadi nanti di spektrum IR-nya itu nanti akan diperoleh seperti ini ya. Jadi nanti sumbu X-nya, nah ini sumbu X itu adalah transmitan, ya persen transmitan, ya. Sumbu Y-nya itu adalah bilangan gelombang, ya. Jadi nanti kalau di spektroskopi infrared itu kita nggak nggak ngomongnya itu nggak panjang gelombang, tapi bilangan gelombang. Karena identifikasi dari gugus fungsinya nanti disampaikan dalam bilangan gelombang. Apakah bisa panjang gelombang? Bisa, ya, juga bisa ya. Tapi yang umum itu bilangan gelombang ya. Tapi kita nggak dicari panjang gelombangnya, ya bisa ya. Kan ada rumusnya itu ya. Jadi itu. Jadi kalau lihat nanti ketika mendapatkan spektrum di IR-nya itu kok ada puncak yang kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak gini. Kemudian kok ada yang lembah sangat tajam ya. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan apa ya? Yang kecil-kecil ini tadi ya, puncak kecil-kecil ini tadi, kalau itu mendekati antara 90 ke 100. Itu kan tadi untuk sumbu X-nya itu adalah persen transmitan ya. Maka dalam arti persen transmitan ini 9 sampai 100%, hampir 9 sampai 100% yang terserap. Ya, intinya seperti itu. Ya. Jadi medan elektromagnetik ya, nah, yang berikatan ya, yang medan elektromagnetik yang dihasilkan dari vibrasi molekul ya, atau yang namanya dimaksud dengan infrared terserap itu tadi ya itu hanya persen transmitannya itu tinggi ya. Ya, dalam arti kalau persen transmitannya tinggi itu terserapnya rendah ya yang terserap itu rendah IR yang terserap itu rendah ya jadi itu nah kalau tajam ya sampai bawah ini tadi kalau kamu lihat yang di sini dia mendekati 10 transmitannya ya transmitannya mendekati 10 maka banyak ya. Nah, ini maksudnya persen transmitan 10 itu menunjukkan bahwa banyak infrared yang diserap ya oleh molekul yang mengalami vibrasi itu tadi. Jadi itu. Jadi intinya mendekati 100 maka tidak ada interaksi atau tidak ada vibrasi ya interaksi antara ikatan ya dengan radiasi inframerah. Atau mungkin ikatannya tidak mengalami vibrasi karena tidak memiliki ikatan kovalen, tidak merupakan ikatan kovalen ya. Kayak seperti itu ya. Jadi itu. Atau misalnya ifonik ya, maka kan tidak bervibrasi dia. Ya, misalnya kamu punya NaCl, kamu analisis pakai FTIR, ya nggak ada peak yang muncul atau transmitannya pasti akan mendekati 100 karena tidak ada interaksi, tidak ada vibrasi. Jadi meskipun dikenai sinar inframerah ya tidak ada yang terserap ya. Jadi itu. Oke, kemudian, nah ini nanti ya. Jadi nanti yang diperolehnya itu ya. Jadi nanti sumbu X-nya transmitan, persen transmitan. Dari bawah ke atas dia semakin tinggi. Kemudian bilangan gelombangnya ada kiri ke kanan ya.
kiri yang paling tinggi, kanan yang paling rendah untuk bilangan gelombangnya ya, wave number. Jadi itu. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, bagaimana untuk mencari bilangan gelombang? Ya, bilangan gelombang bisa dicari dari dari panjang gelombang. Ya, jadi itu. Bilangan gelombang ini proporsional atau setara dengan G ya, transisinya, di mana frekuensi yang tinggi nanti akan menghasilkan bilangan gelombang yang juga tinggi yang menunjukkan energi yang sangat tinggi ya. Jadi tadi ya mid infrared ya, range-nya untuk spektra infrared 400 sampai 4000 ya. Dan peaknya itu distribusinya Gaussian ya, Gaussian. Apa lagi ya? Ya, makin ringan atom, maka osilasi atau vibrasi juga akan semakin cepat sehingga energi juga akan semakin tinggi ya. Terutama untuk ikatan-ikatan CH, NH, OH ya. Di mana kekuatan ikatan ini ya makin kuat ikatannya, maka energi osilasinya juga semakin tinggi. Jadi triple bond ya. Nah, ikatannya kayak triple bond itu lebih besar dari double bond, lebih besar dari single bondnya ya. Jadi nanti akan berpengaruh ya pada energi osilasi. Jadi itu. Kemudian, nah, jadi perlu diperhatikan lagi ya bahwa apa namanya peak area ya, area yang muncul dalam spektrum IR itu tadi ya, itu tidak sebanding dengan konsentrasi. Ya, beda dengan AS atau UV-Vis ya. Nah, jadi tidak sebanding dengan konsentrasi besarnya peaknya ya, besarnya peak itu tidak sebanding dengan konsentrasi. Kalau kamu lihat misalnya di peak sini ini kan lebih besar ya daripada yang misalnya ini ya. Apakah ini berarti menunjukkan yang di sini bilangan gelombang antara 3000 sampai 2800 ini tadi ini terdiri atas beberapa peak konsentrasinya lebih tinggi enggak ya karena itu tadi tidak setara dengan konsentrasi ya areanya ya di peaknya ya. Nah, tetapi itu menunjukkan gugus fungsi ya, yang menunjukkan gugus fungsi tersebut spesifik untuk bilangan gelombang tersebut ya. Intensitas dari apa namanya IR ini dipengaruhi antara dua faktor ya. Yang pertama jenis vibrasi, vibrasinya dia apakah stretching atau bending ya. Kemudian perbedaan elektronegativan di antara atom tersebut yang terikat ya. Jadi misalnya makin besar nanti momen dipolnya ya suatu ikatan ya dari molekul itu tadi nanti akan memberikan vibrasinya ini tadi jenis ini tadi apakah dia nanti tekuk atau stretching ya. Nah, kayak gitu. Jadi makin besar momen dipolnya maka nanti peaknya juga dia akan semakin lebar ya. Biasanya itu. Kemudian juga perbedaan elektronegatifan yang besar ini tadi, ya, perbedaan elektronegatifan yang besar juga akan memberikan momen dipol, perbedaan momen dipolnya juga besar. Ya. Jadi itu stretching di mana mengubah momen dipolnya lebih besar daripada bending. Ya, jadi kalau dalam suatu ikatan itu tadi kan itu tadi ikatan kovalen maka dia punya momen dipol ya. Kalau momen dipolnya ini tadi makin besar ya maka apa namanya eh, yang spesifik tipe apa namanya eh, tipe vibrasinya itu dia akan stretching ya daripada bending kayak gitu. Kemudian, nah itu tadi kalau dari spektrum IR itu tadi kalau kami lihat itu kan ada yang dia strong, medium, weak itu tadi ya. Ya, jadi kalau strong itu dinamakan strong jika peak is tall. Jadi transmitannya itu rendah ya. Jadi kan ya tadi transmitannya ketika mendekati 10 dia kan tajam ya. Dalam arti tajam itu ya, itu strong. Transmitannya itu rendah. Dinamakan transmitannya dia itu rendah dan diidentifikasi dia itu strong atau puncaknya tajam itu kalau 0,5% transmitannya. Medium itu 75 sampai 35%, kalau weak atau lemah itu short ya, pendek. Ya itu 90 sampai 75%. Kemudian juga di apa namanya distribusi Gaussiannya itu tadi broadnya apa namanya peaknya itu dia agak melebar. Nah, melebar ya bukan ya.
Nah, itu ya. Jadi tajam, ada yang peaknya melebar ya. Ya ini tergantung dari distribusinya ya. Kemudian, nah ini ya. Nah, ini adalah bagaimana untuk menentukan apakah suatu gugus fungsi misalnya C dengan H itu punya bilangan gelombang sebesar berapa. Nah, itu ada rumusnya pakai hukum Hooke ya. Kalau kita AS sama Hughes kan kita hukum Lambert-Beer ya. Kalau IR kita pakai hukum Hooke. Hukum Hooke ini ya hubungan antara vibrasi massa atom dengan konstanta gaya yang ada pada ikatannya ya. Jadi nanti berapa besar bilangan gelombang vibrasi, frekuensi vibrasi ini bilangan gelombang ya. Jadi untuk mencari gelombang suatu apa namanya gugus fungsi C dengan H misalnya, atau C dengan C single bond, C dengan C double bond, C dengan C triple bond. Bagaimana bilangan gelombangnya? Berapa bilangan gelombangnya? Rumusnya adalah 1/2 pi C ya. 2 pi ya. Pi kan 3,14 ya. C-nya itu apa? C-nya itu adalah kecepatan cahaya ya. 3 kali 10 nah, sentimeter per sekon ya. Kalau 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 menghafalkan jangan lupa satuannya juga. Nanti satuan juga akan mempengaruhi ya. Kemudian F-nya itu apa? F-nya adalah konstanta gaya ya, konstanta gaya. Apa konstanta gayanya? Itu sudah ada tahapannya. Untuk yang single bond itu 5 kali 10 pangkat 5 dan per sentimeter. Double bond 1 kali 10 pangkat 6 ya. Untuk triple bond 1,5 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau misalnya suruh menghitung ya, C ikatan antara C dengan C single bond, nah apa? Jadi nanti nilai F-nya itu 5 kali yang kita masukkan ke persamaan ini ya. Kemudian M besar satu ini tadi sama M besar dua ini apa? Nah, massa single atom. Ya. Massa single atomnya itu berapa? Jangan lupa AR dibagi bilangan Avogadro-nya. Ya. Jadi AL dibagi bilangan Avogadro-nya. Ya. Nanti coba latihan ya. Jadi kalau di kelas mengulang kita sudah latihan untuk berhitung. Jadi nanti ketika ini tadi kan ada contoh soal juga ya. Sebentar. Jadi nanti massa atomnya itu massa atom M1 sama 2 ini apa? Ya di antara dua ikatan. Misalnya kalau C dengan H maka M1C, M2, M2H kayak gitu. Nanti, ya. Jadi nanti sebenarnya makin besar apa namanya konstanta gayanya nanti maka bilangan gelombangnya dia juga akan semakin besar ya. Kalau misalnya C itu kan kamu hafal ya R-nya ya ada 16 ya. O misalnya 16, H1, N14, C12. Mudah kan? Misalnya bagaimana menghitung bilangan gelombang dan panjang gelombang. Lah ini ada juga panjang gelombang ya. Kita cari dulu nilai bilangan gelombangnya, kemudian kita cari nilai panjang gelombangnya. Nilai panjang gelombangnya dari mana? Ya tadi ya rumusnya seper ya. Seper tadi ya. Seper bilangan gelombang itu adalah panjang gelombang ya. Jadi ini ya. Nah, ini contohnya ya, contoh perhitungannya. Sebentar nanti saya jelaskan. Kemudian, nah ini ya, jadi dari daerah melalui perhitungan itu tadi ya, nanti ada bagian-bagian dari spektrum infrared itu tadi, misalnya untuk daerah 4.000 sampai 2.700, nah itu biasanya di sini menunjukkan gugus fungsi antara O dengan H, N dengan H, C dengan H ya. Kemudian apa namanya? Untuk yang triple bond ya, 2.700 sampai 2.000 ya, seperti C, triple bond C ya, seperti itu. Kalau double bond misalnya pada range 2.000 sampai 1.400. Kemudian untuk single bond di daerah sidik jari ya, C dengan C, C dengan N, atau yang namanya daerah sidik jari ya. Daerah sidik jari ini nilainya bilangan gelombangnya 1.600 sampai 400 ya. Jadi itu. Bagaimana untuk menghitungnya? Nah, ini kan ada contoh soal ya. Kamu pahami, kamu pelajari ya. Setelah itu nyoba ngitung sendiri ya. Soal perhitungan kalau kamu nggak nyoba ngitung sendiri, kalau kamu hanya belajar membaca, oh aku ngerti, tapi ketika ngitung itu pasti ada yang keliru ya. Ya, ya ada mungkin yang benar, tapi mesti kebanyakan sebagian besar anak-anak kalau nyoba itu mesti keliru ya. Di bagian mana ada banyak hal kelirunya ya. Jadi hal yang pertama ya, kalau ini kan
di dalam perhitungan ya. Jadi bagaimana untuk mencari bilangan gelombang C dengan H. Ini ya, C dengan H. Nah, kita kan tahu ya, tadi kostata gayanya ada 5 kali 10 pangkat 5. Itu kita masukkan ya. Kita tulis dulu rumusnya. 1/2 kali tadi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 10. Itu kita masukkan ya. Kemudian akar dari, nah itu tadi kostata gayanya 5 kali 10 pangkat 5 ya. Nah ini yang kamu harus hati-hati. Biasanya salah di sini. M1 plus M2 dibagi M1 kali M2. Nah, itu kalian banyak kelirunya ya. Di 10 pangkat. Nah, 10 pangkat itu ketika ditambah sama dikali itu kadang kalian kan bingung ya. Lebih amannya, yang lebih aman ya. Kalian hitung M1, dihitung dulu M1. M1 itu tadi kan misalnya karena M1 ini tadi, satunya ini tadi kan C ya, M-nya milik C, kita hitung dulu. Rumusnya apa? M1 sama dengan 12 dibagi 6,023, bilangan Avogadro tadi ya, kali 10 pangkat 23. Nah, itu kita hitung dulu ya. Kemudian setelah itu kita hitung dulu M2 ya. M2 itu satu ya karena kan yang dua ini kan H ya. H itu kan AR-nya 1 6,023 kali 10 pangkat 23. Itu kita hitung dulu. Setelah kita hitung baru kita masukkan ke persamaan sini ya. Jadi nanti yang di atas itu ditambah, yang di bawah itu dikali ya. Jangan lupa kalau 10 pangkat ketika ditambah itu harus sama ya. Sama pangkatnya. Tapi kalau dikali ya 10 pangkat tambah ya. Jangan lupa ya nanti ya. Jangan lupa. Jadi ini kalau nambah ya pertambah apa nanti untuk M1 ditambah M2 itu pangkatnya harus sama. Nanti tinggal ditambah saja untuk bilangan yang di depannya ya. Jadi itu. Tapi kalau dikali ya dikali bilangan di depannya sekaligus 10 pangkat 23 ya sama dengan 10 pangkat 46 karena kan kalau dikali pangkatnya itu ditambah ya. Nah, itu kadang anak-anak lupa ya. Sebenarnya ini perhitungannya sederhana tapi harus teliti ya. Jadi itu. Jadi sayang kalau nanti apa namanya salah ya. Wis nih kalau rumus cara perhitungannya salah ya. Jadi kalau di sini dalam perhitungan nantinya itu diperoleh untuk bilangan gelombang C dengan H itu di 2954 ya. 2954 C dengan H 2900 lah ini kan masuk di ring